Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdayanti, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pemerintahan. Nah, yang dibahas dalam video ini adalah mengenai negara maju dan negara berkembang. Adanya negara maju dan negara berkembang didasarkan atas kriteria tertentu yang dimiliki oleh masing-masing negara yang ada di dunia. Nah, kemudian diklasifikasikan lagi menjadi dua kategori utama, yaitulah tadi negara maju dan negara berkembang. Nah, lalu apa sih negara maju dan negara berkembang? Nah, di sini saya akan membahas mengenai negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara maju. Negara maju adalah di mana negara yang rakyatnya memiliki kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah di mana suatu negara dengan tingkat ekonomi, teknologi, dan taraf hidup yang berkembang. Kemudian untuk ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Yang pertama adalah ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju di sini adalah yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian keamanan sudah terjamin, kemudian terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, menguasai iptek dan tingkat ekspor lebih tinggi daripada impor. Kemudian untuk ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per tahun yang cenderung rendah, keamanan tidak terjamin, fasilitas kesehatan yang minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, besarnya angka pengangguran, dan tingkat impor lebih tinggi daripada ekspor. Nah, untuk contoh negara maju dan negara berkembang, di sini saya mengambil dua negara yang ada di dunia, yaitu negara Singapura sebagai negara maju dan negara Argentina sebagai negara berkembang. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang negara maju, yaitu negara Singapura. Di mana Singapura itu berasal dari kata singa dan pura. Pura berarti kota, Singapura berarti kota singa. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Lion City. Nah, dengan potensi yang luar biasa dimiliki oleh Singapura, maka negara ini termasuk ke dalam salah satu negara maju. Untuk nama internasionalnya itu adalah Republic of Singapura, kemudian bahasa nasional yang diakui itu Melayu, kemudian bentuk negaranya adalah parlementer, ibu kotanya Singapura, dan untuk mata uangnya adalah dolar Singapura, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura yang diciptakan oleh Said Zubir. Nah, bentuk negara Singapura adalah republik parlementer, yang artinya negara republik menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer. Pemerintahan ini beranggotakan kabinet dan pimpinannya perdana menteri atau konselir yang diusulkan oleh parlemen atau badan legislatif dan bertanggung jawab pada parlemen itu, di mana kepala negaranya adalah presiden. Bentuk pemerintahan Singapura di mana presiden dipilih untuk menjabat selama 6 tahun, dan kemudian presiden juga setidaknya harus pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, atau pengelola perusahaan swasta yang penghasilannya minimal 100 juta dolar sebagai syarat untuk menjadi presiden. Nah, sistem pemerintahan yang digunakan adalah republik parlementer, sedangkan kepala administrasi negaranya dikepalai oleh perdana menteri yang dibantu oleh menteri-menteri yang semuanya anggota parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden, sedangkan para menteri diangkat oleh Presiden atas saran Perdana Menteri. Kemudian, mengapa sih negara Singapura dikatakan sebagai negara maju? Nah, walaupun Singapura itu termasuk negara kecil yang berada di Selat Malaka, namun letaknya sangat strategis karena di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Malaysia yang dipisahkan oleh Selat Johor, kemudian di bagian selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, dikatakan sebagai negara maju tadi karena negara Singapura itu memenuhi ciri-ciri sebagai negara maju. Yang pertama adalah bidang industri dan jasa telah berkembang, kemudian pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan dilengkapi sarana prasarana yang modern, kemudian wilayah yang strategis, keadaan politik dan keamanan yang stabil, kemudian pendapatan per kapita yang tinggi, dan sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Nah, itulah tadi mengenai negara maju. Kemudian masuk kepada negara berkembang. Negara berkembang di sini yang saya ambil adalah negara Argentina. Nah, Argentina merupakan sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan.
Argentina memiliki luas wilayah yang sangat besar, yang mana Argentina ini merupakan salah satu negara terbesar dunia yang menduduki tingkat ke-8. Nah, jumlah penduduk Argentina ini mayoritasnya adalah bangsa Eropa dan bangsa mestizo. Bahasa resmi Argentina itu sendiri merupakan bahasa Spanyol yang mempunyai nama lengkap Republik Argentina. Nama Argentina berasal dari bahasa Latin yaitu argentu yang artinya perak. Kemudian bentuk negaranya adalah Republik Federal, ibu kotanya Buenos Aires. Provinsinya terdapat 23 provinsi, lagu kebangsaannya adalah himno Argentina. Nama agamanya Kristen Katolik, bahasanya Castellano atau Spanyol. Kemudian mata uangnya adalah USS dollar. Hari kemerdekaan atau hari nasionalnya tanggal 9 Juli 1816. Nah, untuk suku bangsa atau etnis itu rata-rata keturunan Eropa, yaitu dari Spanyol, Italia, Jerman, dan negara Eropa lainnya. Kemudian untuk sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian untuk kepala negaranya itu namanya adalah Mauricio Macri. Nah, untuk bentuk negara Argentina adalah Republik Federal, di mana sebuah negara dengan beberapa negara bagian, di mana kepala negara adalah seorang presiden. Nah, sesuai dengan bentuk negaranya, Argentina itu pada mulanya menggunakan konstitusi tahun 1853 sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, konstitusi tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun 1994 yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, Undang-Undang Argentina memiliki fungsi untuk menetapkan pengadilan untuk bertindak sebagai badan pemerintahan independen. Argentina menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden melalui pemilihan umum yang dilaksanakan selama 4 tahun sekali. Nah, ibu kota Argentina itu tadi adalah Buenos Aires. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik Federal, di mana ini dikenal dengan sebutan Kongres Nasional. Sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah bikameral yang terbagi atas 2 kursi utama, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan. Nah, secara geografis, Argentina itu berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Brazil dan Uruguay di sebelah timur laut, sedangkan di sebelah baratnya Argentina berbatasan dengan Chili, dan di selatan Argentina adalah Samudra Samudra Atlantik. Nah, untuk Argentina merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki teknologi pertanian yang maju, serta populasi tingkat melek hurufnya sangat tinggi, dan industri yang beragam. Nah, Argentina merupakan negara Amerika pertama yang bisa disebut sebagai negara berkembang. Karena dimana pada saat tahun 1980-an ini, negara Argentina ini pernah mengalami telah menimbun hutang yang tidak seharusnya, di mana pemerintah di situ harus mengubah undang-undang untuk perlindungan moneter. Nah, meskipun begitu, pertumbuhan Argentina mulai membaik meskipun belum bisa menyusul ke tingkat negara maju. Walaupun mengalami kemunduran ekonomi, namun kemampuan baca tulis di negara ini berhasil naik dan menghasilkan banyak masyarakat yang berprestasi. Nah, kenapa Argentina termasuk dalam kategori negara berkembang? Nah, di sini karena Argentina memenuhi ciri-ciri sebagai negara berkembang. Yang pertama adalah kaya akan sumber daya alam, kemudian yang kedua tingkat melek huruf cukup tinggi, kemudian yang ketiga banyak memiliki hutang luar negeri dengan inflasi yang tinggi, kemudian fasilitas pendidikan yang rendah dan jam belajar yang minim, dan yang terakhir adalah pendapatan per kapita masih minim. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai negara berkembang. Nah, saya kira hanya ini pembahasan yang saya sampaikan mengenai negara maju dan negara berkembang. Mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Yang salah datangnya hanya dari diri saya pribadi, dan jika ada materi yang kurang mungkin itu juga kesalahan saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.